Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reda Ayu Lestari, NIM 2024 084054. Di sini saya akan mempresentasikan tentang modifikasi modul ajar untuk pemenuhan proyek UTS, mata kuliah pemahaman peserta didik dan pembelajarannya. Saya sudah membuat modul ajar yang saya gunakan untuk melakukan praktek terbimbing yang pertama. Untuk modifikasi yang pertama, yaitu ada pada tujuan pembelajaran, yang merupakan tujuan pembelajaran harus terdapat komponen A, B, C, D, yaitu audiens yang menjadi sasaran pembelajaran. Dalam hal ini adalah peserta didik. Kemudian ada behavior, yaitu kemampuan yang diharapkan setelah pembelajaran. Kemudian ada condition, yaitu aktivitas yang harus dilakukan peserta didik agar tercapai perubahan kemampuan atau perilaku mereka. Dan yang terakhir ada degree, yaitu tingkat keberhasilan pemahaman peserta didik. Nah, pada modul ajar awal yang saya buat, tujuan pembelajarannya itu belum terdapat komponen A, B, C, D secara lengkap. Seperti yang pertama, peserta didik dapat mengidentifikasi konsep pengukuran panjang dengan satuan baku yang sesuai. Pada tujuan pembelajaran yang pertama ini, belum terdapat aktivitas yang dilakukan oleh peserta didik atau condition, dan belum ada degree, yaitu tingkat keberhasilan pemahaman peserta didik. Kemudian tujuan pembelajaran yang kedua, melalui diskusi kelompok, peserta didik dapat mengukur panjang benda menggunakan satuan baku. Dan tujuan yang ketiga, melalui pengerjaan LKPD, peserta didik dapat membandingkan panjang suatu benda dengan satuan yang sesuai. Pada poin kedua dan ketiga ini belum terdapat degree atau tingkat keberhasilan pemahaman peserta didik yang diinginkan. Oleh karena itu, saya melakukan modifikasi pada modul ajar atau perbaikan pada tujuan pembelajarannya, yaitu yang pertama, melalui kegiatan menyimak bahan ajar, ini merupakan condition atau kegiatan yang dilakukan oleh peserta didik. Peserta didik ini merupakan audiens dapat mengidentifikasi konsep pengukuran panjang dengan satuan baku yang sesuai. Ini merupakan behavior dengan tepat, dan ini merupakan degree atau tingkat keberhasilan pemahaman peserta didik. Poin yang kedua, melalui diskusi kelompok, peserta didik dapat mengukur panjang benda menggunakan satuan baku dengan tepat. Ini juga sudah memenuhi komponen A, B, C, D. Dan tujuan pembelajaran modifikasi yang ketiga, melalui pengerjaan LKPD, ini merupakan condition, peserta didik, ini merupakan audiens, dapat membandingkan panjang suatu benda dengan satuan yang sesuai. Ini merupakan behavior dengan tepat, dan ini merupakan degree. Oleh karena itu, hasil modifikasi modul ajar pada tujuan pembelajaran sudah memenuhi komponen A, B, C, D secara lengkap, sehingga tujuan pembelajaran ini sudah dikatakan sesuai dan benar. Modifikasi yang kedua yaitu kesepakatan waktu, di mana pada modul ajar awal yang saya buat, di sini belum terdapat kesepakatan waktu ketika peserta didik hendak melakukan diskusi kelompok. Seperti pada poin ke-6, guru membagi peserta didik menjadi 5 kelompok secara heterogen. Setelah itu, peserta didik diberikan arahan dan petunjuk untuk mempelajari petunjuk pengerjaan yang ada di LKPD. Nah, setelah itu, secara berkelompok, peserta didik berdiskusi dan membagi tugas untuk mencari data panjang benda. Padahal, seharusnya ada kesepakatan waktu yang dilakukan oleh peserta didik dan guru sebelum mereka melakukan diskusi secara berkelompok. Oleh karena itu, saya melakukan modifikasi modul ajar atau memperbaiki modul ajar pada kegiatan inti fase 2, yaitu dengan menambahkan kesepakatan waktu. Nah, terdapat pada poin ke-8. Nah, di sini ada peserta didik bersama guru membuat kesepakatan untuk menentukan durasi waktu diskusi kelompok, yaitu 20 menit. Tujuan adanya kesepakatan waktu ini supaya kegiatan diskusi dan pembelajaran lebih efisien dan lebih efektif, sehingga tidak melebihi batas waktu yang ditentukan.
Modifikasi yang ketiga yaitu ada pada urutan kegiatan penutup, di mana kegiatan penutup itu urutannya adalah refleksi, kesimpulan, dan evaluasi kognitif. Setelah itu ada kegiatan tindak lanjut. Nah, pada modul ajar awal yang saya buat, evaluasi itu masuk pada kegiatan inti dan masuk sintaks. Padahal seharusnya itu tidak boleh masuk kegiatan inti, namun kegiatan penutup. Oleh karena itu, saya melakukan modifikasi modul ajar atau memperbaiki modul ajar, yaitu dengan memasukkan kegiatan evaluasi pada kegiatan penutup. Dan urutannya yaitu yang pertama, peserta didik bersama guru melakukan refleksi pembelajaran. Kemudian yang kedua, peserta didik bersama guru melakukan kesimpulan mengenai pembelajaran yang telah dilakukan. Dan selanjutnya, peserta didik mengerjakan soal evaluasi kognitif. Dan setelah itu, peserta didik mendapatkan bimbingan dan mendapatkan apresiasi serta mendapatkan kegiatan tindak lanjut untuk pembelajaran yang berikutnya. Selanjutnya ada modifikasi refleksi dan kesimpulan harus terpisah. Ya, pada kegiatan penutup, refleksi dan kesimpulan tidak boleh dalam satu penomoran yang sama. Di modul ajar awal yang saya buat, di poin kelima kegiatan penutup, peserta didik bersama guru melakukan refleksi pembelajaran dan kesimpulan mengenai pembelajaran yang telah dilakukan tentang materi pengukuran panjang dengan satuan baku. Untuk kegiatan refleksi dan kesimpulan tidak boleh dalam satu penomoran, sehingga saya melakukan modifikasi modul ajar untuk diperbaiki, yaitu seperti pada nampak di layar. Poin yang pertama, kegiatan penutup, peserta didik bersama guru melakukan refleksi pembelajaran. Ini sudah penomorannya sudah berbeda dengan yang pertama. Dan yang kedua itu, peserta didik bersama guru melakukan kesimpulan mengenai pembelajaran yang telah dilakukan mengenai materi pengukuran panjang dengan satuan baku. Sehingga refleksi dan kesimpulan memiliki penomoran yang berbeda, namun masih tetap harus sesuai dengan urutan. Baik, demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.